Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam sehat. Mudah-mudahan teman-teman semua, saya dan teman-teman beserta seluruh anggota keluarga dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Ya teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Setelah saya rangkum tadi, saya lihat ada 11 pertanyaan ya teman-teman. Total pertanyaan itu ada 20 lebih pertanyaan ya teman-teman. Di antaranya 11 pertanyaan adalah mengenai rumah subsidi HUK ya teman-teman. Rumah subsidi yang ada tanah lebihnya teman-teman. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menyimpulkan, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua untuk mengenai rumah subsidi yang ada tanah lebihnya ya teman-teman. Untuk di Pesona Kahuripan itu sendiri ada memang untuk rumah subsidi yang ada tanah lebihnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknis dan sistem pengajuannya untuk rumah subsidi yang ada tanah lebihnya ya. Rumah subsidi HUK. Jadi gini teman-teman, untuk rumah subsidi yang ada tanah lebihnya dengan rumah subsidi yang biasa, apa sih bedanya? Untuk perbedaan secara bangunan untuk rumah tipe 30/60-nya sama ya teman-teman. Jadi perbedaannya hanya kalau rumah subsidi yang standar itu hanya bangunan 30 meter dan luas tanah 60 meter teman-teman. Sedangkan untuk rumah subsidi yang ada tanah lebihnya itu ada kelebihan tanah biasanya terletak di sampingnya, di samping rumahnya ada kelebihan tanah kosong ya teman-teman. Di situ secara umum ukuran kelebihan tanahnya itu adalah 30 meter teman-teman. Tapi tidak semua rumah subsidi yang ada tanah lebihnya itu kelebihan tanahnya itu 30 meter. Ada yang kurang dari 30 meter, ada yang lebih dari 30 meter, misalnya 20 meter ya, kalau kurang dari 30 meter. Terus kalau lebih dari 30 meter kayak 40, 45, bahkan sampai 50 meter teman-teman. Jadi di sini saya lihat Mas Jo, kalau rumah subsidi yang ada tanah lebihnya itu bayarnya bisa di KPR atau harus cash langsung. Nah jadi untuk pembayarannya ya teman-teman, bagaimana? Jadi kalau untuk pembayaran rumah tanah lebihnya, rumah subsidi yang ada tanah lebihnya, untuk kelebihan tanahnya itu dibayarkan per meter ya teman-teman. Karena rumah subsidi HUK ini kelebihan tanahnya ini nggak semuanya sama. Jadi dihitung per meter. 1 meternya berapa? 1 meternya itu 1.200.000 teman-teman. Jadi teman-teman akan mengeluarkan biaya kelebihan tanahnya itu sesuai dengan luasnya ya teman-teman. Misalnya gini, kalau untuk rumah subsidi yang ada tanah lebihnya itu ada kelebihan tanahnya 30 meter misalnya, dikalikan 1.200.000 harga per meternya. Jadi 1.200.000 dikalikan dengan luas tanahnya tadi 30 meter itu kurang lebih 36 juta ya, 36 juta. Jadi 36 juta itu dibayarkan kapan Mas Ju? 36 juta itu dibayarkan ketika teman-teman akan melaksanakan akad kredit. Itu artinya teman-teman sudah di ACC dan juga teman-teman sudah dipastikan nantinya akan akad kredit. Jadi waktu pembayarannya kapan? Waktu pembayarannya itu bisa dibayarkan setelah teman-teman dapat informasi kalau teman-teman itu sudah disetujui KPR-nya dengan Bank BTN gitu ya teman-teman. Jadi sehingga nanti setelah teman-teman dapat informasi akan kredit, teman-teman sudah melunasi. Terus Mas Jo, kalau kelebihan tanahnya untuk rumah subsidi itu bisa di KPR-kan nggak? Untuk saat ini nggak bisa. Untuk saat ini nggak bisa karena kelebihan tanahnya itu di luar dari KPR, teman-teman.
Jadi harus dibayar cash di awal. Dengan siapa? Dengan pengembang, dengan developer ya teman-teman. Jadi untuk kelebihan tanahnya ini tidak ada hubungannya dengan bank BTN. Hubungannya dengan bank BTN itu hanya rumah subsidi yang standar, tipe 30/60-nya tadi ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman setelah akad rumah subsidi yang 30/60-nya, nanti teman-teman berikutnya akan dijadwalkan kembali untuk ikut akad kredit tanah huknya ya teman-teman. Gitu. Jadi nanti di situ ada 2 sertifikat. Yang pertama itu sertifikat rumah subsidinya sendiri 30/60-nya. Terus yang kedua sertifikat tanah lebihnya, tanah huknya ya teman-teman. Gitu. Jadi tadi yang pertanyaannya berapa yang harus dibayarkan Mas untuk membayar kelebihan tanahnya. Nah, kalau untuk kelebihan tanahnya ini teman-teman membayarnya itu sesuai dengan luas tanahnya ya teman-teman. Jadi rumah subsidi yang ini misalnya dengan rumah subsidi yang ini belum tentu sama. Memang secara umum untuk rumah subsidi yang ada tanah lebihnya itu emang 30 meter. Tapi nggak semuanya ya teman-teman. Ada yang lebih, ada yang kurang. Gitu ya teman-teman. Terus, nah ini sama sih, ini pertanyaannya sama. Mas Jo, berapa biaya yang harus dikeluarkan sampai akad kredit untuk mendapatkan rumah subsidi yang ada hooknya? Nah, berarti total keseluruhan ya. Jadi teman-teman membayar all in ya, dari DP, terus biaya proses dan cicilan pertama yang 3 juta itu yang teman-teman masukkan ke rekening BTN pribadi teman-teman ya, 3 juta. Terus biaya notaris, pajak dan sertifikat yang saat ini itu 7 juta rupiah, dan plus DP 1%, itu totalnya semuanya itu adalah 12.780.000. Itu untuk standar ya, untuk yang standarnya. Plus plus tanah kelebihannya. Misalnya 30 meter berarti 36 juta. Ditambahkan 12.780.000 ditambah 36 juta. Gitu ya contohnya ya teman-teman. Jadi kita jadi patokan, jadikan contoh untuk yang 30 meter aja ya teman-teman. Gitu. Terus Mas Jo, misalnya saya sudah di ACC, saya kapan? Oh, ini mungkin maksudnya terlahir bisa bayar bisa bayar tanah huknya. Jadi dibayarkan itu setelah teman-teman sudah di ACC, pengajuan KPR-nya teman-teman. Jadi ketika teman-teman dapat informasi di ACC itu langsung bayarkan ya teman-teman. Soalnya nanti supaya segera dijadwalkan untuk ikut akad kredit ya teman-teman. Gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman, di sini nanti kalau misalnya teman-teman ada kendala ataupun masalah ya, teman-teman yang penting konfirmasi dulu informasi dengan tim kami yang ada di lapangan, tim kami yang ada di rumah ataupun yang ada di kantor pemasaran, supaya nanti teman-teman nggak miskomunikasi ya teman-teman. Kalau ada masalah-masalah teman-teman nggak laporkan dengan kami, nanti teman-teman justru akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Seterusnya sepertinya pertanyaannya sama ya teman-teman. Jadi seputaran tentang rumah subsidi yang ada tanah lebihnya. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman untuk mendapatkan rumah ataupun unit subsidi yang ada tanah lebihnya itu memang teman-teman harus menambah jumlah uang yang harus dikeluarkan gitu teman-teman ya, sesuai luas tanahnya. Kalau luas tanahnya luas ya teman-teman agak lumayan juga ngeluarin uangnya untuk pembayaran di awal. Tapi kalau luas tanahnya standar ya seperti tadi 36 juta, karena 1 meternya itu harganya 1.200.000. Gitu ya teman-teman. Ada lagi ini sama. Jadi ada 11 pertanyaan ya tentang rumah subsidi yang ada hooknya, tapi nggak saya jawab satu-satu karena semuanya ini hampir sama ya teman-teman. Terus Mas Jo, oh ya ini satu, kalau rumah subsidi
yang ada tanah lebihnya bisa nggak dibangun? Oh, mungkin maksudnya direnovasi, maksudnya mungkin tanah yang ada tanah lebihnya itu dibuat apa gitu ya? Boleh teman-teman, boleh. Tapi bangunannya masih sewajarnya ya teman-teman, jangan ditingkat dulu. Terus ya masih sewajarnya aja ya teman-teman, jangan berlebihan. Karena walaupun itu benar rumah tanah lebihnya itu adalah tanah teman-teman sudah beli cash, tapi kan programnya rumahnya teman-teman yang rumah 30-60-nya itu adalah rumah subsidi gitu ya teman-teman. Terus Mas Jo, saat ini rumah subsidi sedang berjalan skema. Oh, mungkin maksudnya skema yang sedang berjalan saat ini. Skema yang berjalan saat ini itu ada dua. Yang pertama itu ada FLPP dan yang kedua itu BP2BT. FLPP ini yang biasanya disebut dengan flat ya, ataupun kredit tetap. Terus BP2BT ini ada mengikuti suku bunga gitu ya teman-teman. Cuman keduanya ini adalah program subsidi pemerintah. Tentu di sini memang ada perbedaan skema, cuman tujuannya sama ya teman-teman. Masih dalam lingkupan program subsidi pemerintah. Udah ya teman-teman, jadi itu aja ya untuk informasi seputaran perumahan Pesona Kahuripan, rumah subsidi yang ada tanah lebihnya, prosesnya seperti apa dan bagaimana cara pembayarannya gitu ya teman-teman. Jadi untuk cara pembayarannya nanti teman-teman bisa via transfer. Nah ini sekalian informasi, kalau teman-teman melakukan pembayaran untuk apapun itu jangan sampai teman-teman mentransfer biaya tersebut ke nomor rekening selain di rekening developer kita di atas nama PT Hikmah Alam Sentosa ya teman-teman, supaya kita bisa menghindari hal-hal yang mungkin nanti akan tidak kita inginkan gitu ya teman-teman. Terus Mas Ju, kalau misalnya rumah subsidi beli cash bisa nggak? Bisa teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli rumah subsidi bisa, tapi harganya lebih mahal teman-teman. Kalau harga KPR itu saat ini 168, teman-teman kalau beli cash itu di angka 215 jutaan. Lebih mahal ya teman-teman. Jadi kalau masalah pertanyaannya bisa nggak? Ya bisa, tapi harganya seperti itu. Terus Mas Jo, Bang Dayat, Mas Jo, kalau rumah subsidi boleh nggak direnovasi? Boleh teman-teman. Jadi kalau pertanyaan boleh atau enggaknya boleh. Cuman ya teman-teman, renovasinya ada kategorinya ya teman-teman. Selama masih sewajarnya nggak masalah. Yang penting jangan berlebihan ya teman-teman. Jangan ditingkat, jangan juga rumah aslinya merubah tampak depannya, terus ketinggiannya dinaikin. Terus kalau teman-teman hanya menambahkan bangunan di depannya yang mungkin terasnya itu teman-teman mau buat kanopi, pagar ataupun dinding kiri kanan full gitu, terus atasnya dibikin atap, kanopi seperti itu, terus depannya dibikin pagar, boleh teman-teman, silakan. Teman-teman bisa ambil contoh yang ada perumahan-perumahan di Pesona Kahuripan yang sebelumnya, yang mungkin saat ini sudah banyak renovasi ya teman-teman. Nanti bisa jadikan referensi ataupun bisa jadi gambaran teman-teman yang nantinya akan merenov teras. Mas Jo, apa kalau rumah subsidi itu harus ditempati? Iya, harus ditempatin teman-teman, karena kalau teman-teman punya rumah ngambil KPR subsidi, rumahnya nggak teman-teman tempatin, yang pertama teman-teman sudah satu punya kerugian, rumah teman-teman itu cepat rusak. Terus yang kedua, bisa-bisa nanti rumah teman-teman disegel, karena pemerintah ini mengharapkan dengan adanya rumah subsidi, teman-teman yang mendapatkan rumah subsidi itu bisa bermanfaat. Singkatnya seperti itu ya teman-teman. Terus Mas Jo, kalau misalnya saya
KPR rumah subsidi dan nanti setelah berjalan akan saya lunasin, bisa nggak? Bisa, jawabannya bisa. Terus Mas Jo, kalau saya misalnya, oh ya, ini masalah asuransi ya teman-teman. Ini kalau ini teman kita Mas Andreas ini bertanya, misalnya pemohon ini meninggal dunia. Oh, ini kayaknya udah tahu banyak tentang KPR ya teman-teman. Pemohonnya meninggal dunia, apakah rumah dianggap lunas? Lunas teman-teman. Betul, ini kayaknya Mas Andreas ini paham. Terus Mas Jo, kalau misalnya oh ya, Mas Bobby menanyakan nih Mas Jo. Oh enggak, ini sama Mas Andreas tadi ya, pertanyaannya hampir sama, tapi yang meninggal itu pasangannya, itu enggak ya teman-teman. Jadi yang meninggal pemohon itu baru lunas ya teman-teman. Jadi kalau pasangannya atau istrinya, sedangkan pemohonnya itu suaminya, yang meninggal istrinya, itu enggak lunas ya teman-teman. Kalau lunas itu yang atas nama pemohonnya. Udah habis ya teman-teman. Jadi itu aja ya teman-teman, untuk info seputaran rumah subsidi yang ada tanah lebihnya di Pesona Kahuripan ya teman-teman. Yang pertama tadi teman-teman menanyakan soal rumah subsidi, berapa harganya, terus berapa luasnya dan teknisnya seperti apa, pembayarannya kapan akan dibayarkan, terus bisa nggak dicicil ya, terus sampai tadi ini yang terakhir masalah asuransi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang mungkin saat ini sedang mengajukan, yang kebetulan ingin mendapatkan unit-unit yang komersil, unit-unit yang ada tanah lebihnya, kalau bisa dari sekarang ya teman-teman. Yang sudah booking ya segera lunasin, segera lengkapin berkasnya supaya nanti teman-teman dapat bloknya. Yang belum booking segera booking. Kalau lokasinya sudah cocok, dengan rumahnya sudah cocok, sudah serak semuanya, ya nunggu apa lagi? Langsung proses saja booking. Setelah booking nanti teman-teman lengkapin berkasnya juga. Kalau teman-teman hanya booking, teman berkasnya nggak dilengkapin, teman-teman juga nanti bisa-bisa nggak kebagian blok juga. Karena kita akan memilih blok, itu persyaratannya kita tuh sudah berkasnya sudah lengkap. Itu ya teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini walaupun saya nggak bisa menjelaskan secara detail, mudah-mudahan video ini bisa mewakili teman-teman untuk mengambil kesimpulan, untuk menilai. Ya intinya bisa membantu teman-teman lah, menjadikan sebuah referensi pengetahuan walaupun hanya sedikit ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang ataupun kurang pas ataupun kurang jelas, atau juga mungkin teman-teman nggak bisa memahami dengan cara penyampaian saya mohon maaf. Tapi nanti saya terus berusaha. Kalau misalnya teman-teman ingin menanyakan, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman, supaya nanti yang memang mungkin ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, mungkin bisa jadi PR buat saya, tapi kalau saya bisa jawab nanti saya langsung jawab di situ teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat, selamat beraktivitas untuk di hari besok. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.